Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku yang terkasih, baik yang terbatas hadir dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Marilah kita tabiskan kebaktian kita saat ini. Kebaktian saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dan kasih setia dari Allah, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kita sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat Tuhan, saya persilakan doa. Dalam kebaktian saat ini terbaca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9, demikian bunyi sabda Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pujian Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama dan kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Sejenak kita ada dalam saat teduh. Ya Bapa, kami berterima kasih atas waktu hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Namun, kami juga sadar bahwa waktu hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami tidak sepenuhnya menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami sering melukai hati dan mengecewakan sesama kami. Bahkan melukai hati terdalam Tuhan. Dengan rasa sesal dan malu, kami mohon kasihanilah kami, ampunilah kami, dan baharuilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama dan kedua. Bila
Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 178, bait yang pertama. Tuhan yang hadir secara terbatas di dalam gedung kebaktian ini maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Dengan rendah hati saya jemput kita berdiri. Marilah kita memuji Tuhan secara berbalas-balasan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pujian Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Secara terbatas maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah yang sementara mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan, yaitu dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Surat Roma pasal 1 ayat 1 pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan kami ada di seputar firman-Mu. Kami siap dari rumah tangga kami masing-masing, bahkan semua kekasih Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing telah siap untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus, bahwa kuasa Tuhan akan menguasai kami. Dengan rendah hati kami mohon, Tuhan persiapkan kami, jauhkan segala gangguan dalam pikiran dan hati kami, supaya kami fokus mendengar akan berita firman pagi ini, supaya firman-Mu jangan kembali kepadamu dengan sia-sia ya Tuhan.
tetapi itu menguasai segala hajat hidup kami. Dan kami lakukan di bawah tuntunan kasih Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Hidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kami. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Baik yang hadir secara terbatas dalam gedung kebaktian saat ini, maupun Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang ada di rumah tangga masing-masing, yang telah menetapkan hati untuk ada di hadirat Allah, untuk menaikkan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang tidak bertara itu. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, kita masih ada dalam nuansa Hari Raya Pentakosta, karena kita baru berada di minggu pertama sesudah perayaan Pentakosta itu. Kita tentu ingat dengan baik bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia sendiri yang menjanjikan kepada murid-muridnya untuk tidak membiarkan murid-murid sebagai orang yang yatim dan piatu, tetapi akan mendampingi mereka, akan memberikan kepada mereka penolong yang lain, yang tidak lain adalah Roh Kudus. Bahkan Dia juga yang menetapkan mereka untuk menjadi saksi-saksinya. Pada peristiwa Pentakosta, peristiwa yang spektakuler itu, peristiwa yang begitu penting bagi orang-orang percaya, Pentakosta yang merupakan cikal bakal lahirnya gereja, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu bagaimana rencana Allah bagi keselamatan manusia. Umat abad dan segala tempat, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan berdasarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian Yesus Tuhan nomor 281 bait yang pertama. Dengan puji
marilah kita memberikan persembahan kita masing-masing kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, atas tuntunan-Mu sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami telah menjalaninya dengan penuh sukacita damai sejahtera, dan kami telah menerima banyak berkat daripada-Mu. Karena itu pada saat ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalam rumah-rumah tangga mereka masing-masing. Kami akan memberikan sedikit daripada berkat yang Tuhan beri bagi kami. Karena itu kami mohon Allah memberkati semuanya, agar boleh menjadi Nomor 393, baik pertama dan seterusnya. Kita teduhkan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, hati kami tertuju hanya kepada Dikau, ya Allah dalam Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau sendiri yang menolong dan memampukan kami untuk ada dalam penyembahan ini. Engkau menolong umat-Mu untuk berani meninggalkan segala aktivitas dengan ada di hadirat Tuhan. Engkau menolong teman-teman presbiter, Engkau menolong anak-anak kami, saudara-saudara kami yang tergabung dalam tim multimedia Jemaat Nazaret Resapat Timur. Engkau menolong hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di UPP peribadatan. Salam sejahtera buat umat Tuhan terkasih, baik yang hadir secara terbatas dalam gedung kebaktian ini maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. New normal itu istilah baru yang cukup keren, tapi dalam tataran praktik tidaklah mudah. Teristimewa dalam kaitan dengan himbauan Sinode Gereja Masehi Injili di Timur untuk membuka kembali gedung gereja bagi umat berbakti, namun dengan memperhatikan standar operasional yang ada, dan bagi kita yang ada dalam zona merah termasuk Kota Kupang dianjurkan untuk menunda dulu dan mesti mendapat izin dari pemerintah kota atau kecamatan. Menyikapi himbauan Majelis Sinode Gemit tersebut di atas, maka Majelis Harian Jemaat Nazaret Resapat Timur bersama BPP dan UPP yang terkait dalam rapat tanggal 5 Juni 2020 telah mempercakapkan dengan sangat serius dan mempertimbangkan banyak hal, dan sampai pada sebuah kesepakatan bahwa tanggal 14 Juni 2020 Jemaat Nazaret Resapat Timur belum dapat, sekali lagi, belum dapat membuka gedung gereja untuk jemaat dapat berbakti sampai pada waktu yang